Oke Tops, balik lagi sama gue dan Coach Justin. Di samping kiri gue, udah lama kita nggak bikin video ya Coach ya? 2 minggu. 2 minggu. Wah udah banyak yang nanya Coach, kapan lagi bikin video, karena diskusi sama lu kayaknya enak banget. Apalagi ada yang spesial nih. Coach Justin beberapa hari yang lalu baru saja diangkat menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia, Timnas Futsal Indonesia. Sebenarnya kalau di FF itu istilahnya penasehat teknis. Oh, penasehat teknis, bukan direktur teknis. Direktur teknis itu waktu gue di BFN. Oke. Tapi job desk-nya sama. Oh, sama. Jadi ini cuma istilah aja. Nah, ngomong mengenai job desk, gue boleh tahu nggak Coach, sebenarnya job desk-nya apa sih? Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Semenjak gue resign dari futsal Desember 2013 SEA Games Myanmar sampai sekarang 2019 itu menurun prestasi futsal. Oke. Padahal pemain udah jauh lebih banyak, media exposure lebih banyak, pelatih level dunia bahkan datang Vic Hermans. Tapi tetap jeblok. Inilah jelinya manajemen, mereka bisa melihat kenapa jeblok, apa salahnya, di mana salahnya. Mengurus sebuah tim yang kondusif dari sisi prestasi itu nggak gampang. Tapi yang gue lakukan itu tidak dilihat oleh orang. Ngerti nggak? Tidak kelihatan, tidak masuk media, tidak apa-apa, sama sekali nggak kelihatan. Akhirnya gue ditanya lagi, apakah gue mau gabung lagi? Karena banyak hal yang gue bilang tidak kelihatan itu terjadi di dunia futsal. Contohnya apa? Maksudnya yang nggak kelihatan tuh sih? Yang nggak kelihatan itu, yang kalian lihat itu kan pelatih ngelatih di lapangan. Iya. Oke? Iya. Tim bermain. Iya. Oke? Tapi lu tidak bisa melihat apakah ini pemain istirahatnya cukup. Oke. Apakah ini pemain makanannya sehat. Oke. Apakah pemain ini nyaman dengan segala fasilitas yang ada. Oke? Apakah ada yang memotivasi mereka? Apakah ada yang mengerti mereka? Apakah kita bisa melihat bahwa mereka bermain tidak sesuai dengan kapasitasnya? Oke. Sekarang yang memberi koreksi terhadap pelatih siapa? Iya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bukan federasi? Federasi mana ada waktu? Pak Sekjen mana ada waktu? Bukan tugas dia lah. Maka dari itu seorang dirtek ini harus hadir untuk menyimbangin. Secara teknis wewenang ada di sang pelatih, tapi secara struktur dia di atas pelatih. Oh, I see. Jadi yang mengkritisi pelatih lu? Iya. Oh, gitu. Dan itu gue juga lakukan 2011 sampai 2013. Jadi gue akan memberi masukan. Kalau semua berjalan lancar, gue nggak usah hadir. Untuk apa gue hadir? Ya kan? Ternyata kan tidak. Ternyata faktanya prestasi kita menurun. Oke. Di bawah Ken mulai sedikit menaik lagi karena kita. Tapi di kandang ranking 3 di AFF itu bukan sebuah prestasi yang membanggakan. Seperti yang lo klaim di Instagram itu kan? Walaupun sudah ada peningkatan. Jadi dua hal yang berbeda. Oke. Itulah tugas dirtek, makanya gue sarankan semua klub itu harus punya dirtek. Oh, I see. Jadi emang kritisi atau bisa dibilang fungsi controlling ya? Iya, dari orang yang ngerti futsal. Bukan asal punya duit. Bukan asal punya power. Nah, kebanyakan kayaknya kalau di tim-tim itu Coach, misalkan pelatih itu dikontrol sama owner. Dikontrol sama owner atau owner manajer. itu mostly nggak ngerti teknik futsal dan lain-lain. Dan peran kayak gue ini itu diabaikan. Klub-klub merasa nggak butuh, nggak penting. Dan timnas merasakan bahwa sosok dirtek atau penasehat ini penting. Sebelum ini siapa sih dirteknya Coach? Nggak ada. Nggak pernah ada. Semenjak gue turun nggak ada. Oke. Jadi dengan kata lain dulu posisi ini udah lama banget nggak ada. Iya. Terakhir lo, sekarang lo lagi comeback. Sekarang gue lagi. Oke, cakep. Berarti the one and only dirtek. Iya. Timnas futsal. Dan gue suruh ngelatih pun gue nggak ada waktu lagi. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah kan yang sering nonton video ini ngerasa dulu lu cabut karena ya udah industrinya dulu lu cabut karena apa? Gue udah enek. Udah enek ya? Iya.
gue udah muak dengan futsal Indonesia, jadi Apa yang membuat lu enek? ya banyak faktor. Banyak faktor ya? Banyak faktor. Dan pertanyaan lu berikutnya kan, kenapa lu sekarang mau lagi? Betul, itu. Ya kan? Gue sekarang gini ya, kalau Pak Sego minta gue hanya untuk lolos Piala Asia, karena kita udah 2 kali nggak lolos, tahun lalu udah nggak lolos kan, 2 kali nggak lolos 4 besar di ASEAN. Iya. Kalau hanya untuk minta masuk Asia, gue nggak akan terima job ini. Forward, gue udah berapa kali ke Asia? Untuk gue bukan tantangan. Cakep. Tapi targetnya adalah ikut Piala Dunia. Jadi kalau orang di sosmed bilang, Justin Jumawa atau apa pengen bawa, belum apa-apa udah pengen, lu salah besar. Ini harus dipisahkan. Target Piala Dunia itu sudah diinginkan oleh Bapak Haritanu sebagai ketua FFI pada saat beliau memulai futsal. Berapa, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Oke? Piala Dunia ya? Iya, Piala Dunia. Gue ingin gabung karena gue melihat ini adalah tantangan besar. Ngerti nggak? Sekarang kan istilahnya kayak begini. Lu diberi tantangan yang tinggi yang belum pernah tercapai. Kita di Piala Asia belum pernah lolos grup dari dulu sampai sekarang. Termasuk zaman gue belum pernah lolos. Sekarang lu harus lolos, menang perempat final, baru lu masuk semifinal, baru lu lolos Piala Dunia. Ini kan target mungkin orang bisa bilang tidak realistis dan tinggi. Gue berani ambil ini dan gue yakin kita punya peluang untuk lolos. Oke. Kenapa? Karena pertama kali kita diberi amunisi untuk berperang. Apa tuh, Coach? Oke. Amunisi dan senjata. Amunisi artinya pemain kita itu udah banyak sekarang yang berkecimpung di Liga Pro. Senjatanya kita menjelang ke AFF ya, dapat 3 kali tryout. Tryout. 1 di lokal, 2 kali di luar negeri. Oke. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah futsal. Kalau Ini semacam permintaan lu juga mungkin ya? Enggak juga? ini salah satu yang membuat gue mengiyakan. Oh, oke. Kedua, pada saat kita masuk 4 besar AFF, kita lolos ke AFC. Menjelang sana kita akan sekitar sebulanan ke Eropa. Widih. Belum pernah kita dapat. Maka dari itu gue berani terima job ini karena gue lihat kita dikasih target luar biasa tingginya. Tapi kita juga dikasih amunisi untuk berperang. Jadi berimbang ya? Jadi imbang. Jadi Oke. untuk gue ini sebuah tantangan. Bukan duitnya, tapi tantangannya. Karena kalau lu mau beli tim juara, kayak PSG lah, lu bisa beli pemain hebat semua. Pemain hebat. Tiket Piala Dunia lu bisa beli nggak? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekaya-kaya apapun lu nggak bisa. Yang gue lakukan adalah meraih sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan oleh duit. Oke. Dan ini sebuah tantangan. Jadi kalau bilang ini yang gue inginkan untuk inisiatif gue untuk masuk ke Piala Dunia, lu salah besar. Ini keinginan Haritanu. Tapi gue setuju. Gue ambil tantangan ini, Michael bilang ini target kita. Gue ambil tantangan ini karena menurut gue kita bisa masuk ikut ke Piala Dunia. Oke. Dengan catatan mendapatkan fasilitas itu. Fasilitas yang layak. Iya. Oke, cakep-cakep. Nah, tapi pada saat gue ngeliat di Instagram lo kan, bahwa memang goals lo menjadi direktur teknik ini adalah pengen bener-bener menuju ke Piala Dunia. Jadi dengan kata lain, bisa bener gak Coach kalau seandainya gagal, berarti kinerja lo juga gagal? Gue termasuk gagal. Oke. Gue ini nggak penting. Seorang Justin di futsal tidak punya peran. Gue rakyat jelata di futsal. Terus? Gue tampil di belakang layar. Oke. Tugas gue membuat kondusif. Kalau seandainya kita lolos ke Piala Dunia, yang dapat kredit siapa? Pemain dan pelatih. Iya kan? Lu? Yang dapat media sosial, gue nggak penting. Iya benar. Dan untuk gue itu nggak penting. Gue udah media exposure, gue udah capek, udah bertahun-tahun gue dapet. Ngerti nggak? Gue nggak cari nama di sini. Iya, bener. Tapi untuk gue sebuah kebanggaan. Orang mau nyinyir, mau apa bebas, hak mereka kok. Tinggal blok. Exactly. Tapi untuk gue sebuah hal yang membanggakan. Kalau bisa gue punya kontribusi membawa mereka, at least dari track record prestasi futsal selama gue tinggalkan, kan udah jelas. Orang bisa googling semua. Nah kita lihat nanti pada saat gue turun apakah ada peningkatan atau tidak, gitu aja. Benar. Baru lu bisa bilang gue gagal atau tidak. Benar. Oke. Yang unik lagi adalah lu kan sempat komentar di Instagramnya Bayu Saptaji
yang bilang bahwa bulan depan kita ketemu, tolong rambut lu itemin, pemain di bawah naungan gua nggak boleh banyak gaya, kira-kira gitu coach. Iya. Boleh tahu nggak coach, kira-kira apa aja yang akan lu terapkan nantinya ketika lu udah mulai tune in, bertemu dengan banyak player, apa aja kedisiplinan kah atau apa coach? Pada saat kan kita seleksi dulu, dari 33 pemain turun ke 20-an. Seleksi gue tidak menerapkan terlalu banyak. Karena buat apa? Lu cuma seleksi doang. Itu urusan pelatih lah ya. Urusan pelatih. Pada saat lu turun ke 20 ya gue terapkan. Yang gue harus pemain itu harus sadar. Bahwa FFV itu keluar puluhan miliar untuk meraih ini. Untuk meraih ini mereka keluar puluhan miliar. Jadi pemain, pelatih dan siapapun tidak bisa semena-mena. Itu tugas gue. Kita harus kompak jadi satu, tidak boleh ada kambing hitam. Kalau itu ada, orang yang merusak suasana, gue kick. Kenapa gue larang itu? Ada berapa pemain yang nggak sadar bahwa itu sebenarnya untuk kepentingan mereka. Pada saat mereka tampil beda, kalau Bayu punya hak untuk mencat rambutnya, yang lain juga punya hak. Apa yang terjadi kalau satu mau cat merah, satu hijau, satu kuning, satu biru? Iya kan? Kayak ayam sepuh ya? Nah. Jadi warna-warna Kan jadi tim pelangi itu. Ngerti nggak? Bukan timnas, tapi tim pelangi. Dan mereka nggak sadar bahwa kalau mereka ingin tampil beda, itu bisa jadi bahan bulian untuk netizen. Pada saat lu kebanyakan gaya, lu pakai cat rambut dan lain-lainnya. Ngerti nggak? Yang gue inginkan, yang gue terapkan, yang gue harus lakukan adalah pemain harus punya rasa low profile, jangan kasih amunisi kepada haters untuk menghajar mereka. Mereka harus fokus ke permainan. Ada sebuah riset mengatakan 80% dari komen netizen itu mempengaruhi kepada atlet. Serius? 80%. Secara psikologis, lu mungkin nggak ada masalah, lu dihajar, lu blok, hajar. Iya, pemain. Istri lu dihajar. Waduh. Iya, beda. Kan ini terjadi. Iya, benar. Istri lu ngoceh, istri lu telepon ke lu. Pengaruhnya ke lapangan. Yang kena siapa? Timnasnya kan. Semua yang gue lakukan itu demi kepentingan pemain. Gue pagerin mereka, biar mereka tidak dihajar, biar mereka bisa fokus. Karena jam terbang gue udah jauh lebih tinggi daripada pemain ini. Dari sisi teknis, dari sisi non teknis. Jadi mending lu dengerin gue aja, karena apa yang gue lakukan demi kepentingan kalian, bukan kepentingan gue. Nah, tapi kalau sepenglihatan lu coach, kan pemain-pemain kita nih agak-agak unik ya dari sisi penampilan, terus juga sosial medianya, semua segala macam gitu coach ya. Nah, proteksi kayak apakah hanya warna rambut doang yang akan lo perbaiki atau banyak? Apa aja coach? Kasih tahu coach. Siapa tahu ada yang pemain timnasnya nonton nih biar dia jadi lolos. Banyak. Gini, si pelatih ini punya gaya latihan dengan intensitas tinggi. Kensuke. Jadi nyaris nggak ada istirahat. Latihan. Itu tipe pelatih Jepang gitu ya. Kalau dan itu gue nggak akan merubah. Itu hak dia. Karena dia punya long term, short term, dan middle term. Artinya pemain harus mengikuti. Bagaimana lu bisa mengikuti intensitas tinggi ini? Lu harus istirahat cukup, makan cukup. Kalau lu istirahat nggak cukup, makan nggak cukup, tenaga lu menurun, lu rentan cedera, lu tidak fokus pada saat latihan, tidak fokus passing, ujung-ujungnya lu nggak bisa menjalankan strategi. Artinya makanan akan gue jaga, gue akan bicara dengan hotelnya, dan gue larang makanan yang nggak sehat. Nasi goreng, Indomie, mie goreng. Coca-Cola nggak apa-apa coach? Coca-Cola nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Hal-hal kayak begini akan gue hindari. Itu tugas gue. Biar pemain istirahat cukup, gue udah survei ke hotel. Ada beberapa komplain udah gue sampaikan. Di Jogja. Gue udah survei ke hotel, gue lihat makanannya, ada berapa yang harus gue rubah. Jadi inilah yang gue maksud. Hal-hal yang gue lakukan ini nggak kelihatan sama orang. Little things lah ya. Little things tapi means a lot gitu ya. Little things means a lot yang membuat pemain ini nyaman, kondusif, agar bisa mengikuti latihan Kensuke, agar setelah 1-2 bulan tenaga mereka meningkatkan. Nah, ini yang semua membuat kita menjadi tim yang hebat. Siap. Nah, ini pertanyaan terakhir coach.
Sebenarnya coach ya, kan pemain kita nih udah banyak banget ya coach. Iya. Kita udah banyak banget. Kuantitas kan. Tapi Kuantitas. kita nggak tahu kualitasnya gimana. Kualitas banyak, yang nggak jelas itu masih visi bermainnya. Visi bermain. Ya. Visi bermain berarti bukan arahan lo kan? Arahan Bukan. Kensuke kan? Arahan Kensuke. Oke. Nah, terakhir kan lo pernah bilang bahwa Kensuke ini dalam tanda kutip lagi PKL aja di Indonesia kan? Nah, ketika sekarang dia ada di bawah kendali lo, apa yang akan lo sampaikan ke beliau kira-kira? Exactly. Gue belum bicara secara detail sama dia, oke. tapi gue belum. Belum ketemu? Udah ngomong banyak, Ngomong banyak. udah ngomong banyak dan dia setuju dengan kehadiran gue. Kalau dia tidak setuju, gue nggak akan hadir. Oke. Oke? Clear itu coach ya? Benar. Clear, Ntar itu udah clear. disangkanya malah gangguin Iya, aja gitu ya? gue udah clear, gue udah menjelaskan job desk dia, gue udah menjelaskan job desk gue. Tidak ada overlapping, justru kita saling membantu. Saling membantu. Oke? Tap. Dia udah setuju, tapi gue masih belum masuk ke detailnya. Akan gue lakukan, gue pengen tahu lu ingin main dengan strategi apa. Dia jelaskan, tak. Gue ada PR juga buat dia, nggak usah gue ungkapkan di sini. Oke. Ngerti nggak? Gue ada PR di mana strategi dia yang gue lihat di YouTube itu banyak bocornya. Masih banyak bocornya. Gue catat, ntar gue sampaikan. Dan ini yang gue sampaikan, kita harus bermain seperti ini. Oke. Apakah dia mau melakukan atau tidak, itu hak dia. Hak dia. Gue tidak akan intervensi. Benar. Tapi at least gue udah masukkan. Betul. Kalau dia tidak contoh seandainya dia tidak mengikuti, ternyata terjadi apa yang gue inginkan, akan gue tegur. Oke, siap. Ngerti nggak? Jadi benar-benar ada check and balance. Oke. Tapi gue berusaha untuk memberi dia seluas mungkin Mungkin. wewenang sebagai head coach, dan gue pasti tidak akan intervensi. Itu gue bisa garansi. Gue tidak akan intervensi. Gue tahu job desk gue dan itu bukan wewenang gue. Ngerti nggak? Oke. Siap. Nah, sekarang lu udah nonton ya bahwa Coach Justin sebegitu seriusnya ngurusin, Kensuke juga udah punya wewenang, pemain juga akan diprotek dengan segala mungkin cara ya supaya pemain bisa maksimal. Ini waktunya lu yang nonton ya. Lu juga punya wewenang sebenarnya dengan menjaga jari-jari lu untuk tidak asal komentar. Sebenarnya bisa aja jari-jari lu nggak usah dikontrol, nggak apa-apa, tapi komentarnya positif aja ya coach. Positif, membangun. Bener. Kalaupun kita lagi hancur, membangun. Kalau lu ingin membuat sebuah tim hebat, lu butuh proses kan. Betul. Proses itu artinya ups and down. Pasti kita ada kalahnya. Oke. Pasti kita ada main jeleknya. Pada saat itu terjadi, ya tolong jangan diinjak lagi. Tolong jangan diinjak Tolong lagi. diangkat. Semua orang di timnas futsal pasti tahu kalau mereka main jelek, mereka sadar. Jadi tanpa lu nulis mereka main jelek pun mereka Betul. sadar. Apalagi sekarang ada gue. Iya. Ngerti nggak? Betul. Jadi ini semua yang kita lakukan kan untuk merah putih. Oke, benar. Agar merah putih berkibar di Piala Dunia. Betul. Atau at least mentereng di Piala Asia. Merinding gua. Apakah itu bisa? Bisa. Bisa. Dan ini butuh banyak faktor yang harus bekerja sama. Jadi semua punya wewenang, semua punya peran. Kalau lo ngerasa bangga pengen timnas ada di Piala Dunia, maka jaga jari-jari lo, kasih kita support ya, kasih kita dukungan yang maksimal, dan pemain juga akan main, pelatih akan melatih, dan direktur teknik akan melakukan tugasnya. Sosmed untuk pemain pun akan gue batasin. Widih, seriusan coach? Ya, serius. Bukan Dibatasin mainnya atau uploadnya atau dibatasin uploadnya, mainnya. pada saat lagi di Pada saat tes ya. Oke. Pada saat turun ke 20. Kalau masih seleksi selalu mau tiap hari upload bebas. Bebas ya. Tapi pada saat itu gue akan add semua pemain di semua sosmed yang mereka punya, Siap. Twitter atau apa, Facebook apa, akan Siap. gue add dan Oke. akan gue cek. Akan gue cek. Yang ngaco di blok. Enggak, boro-boro blok. Gue kick. Oke, itu aja diskusi gue kali ini dengan Coach Justin. Masih ada beberapa video lagi yang akan naik. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV dan subscribe channel Justinus Laksana. Udah berapa subscribers, Coach? Ya lumayan lah, 40.000 lebih. 40.000, cakep. View-nya banyak banget, apalagi kalau ngomongin masalah bola. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.